ngabubudur. Ngabuburit bareng Abdul. Asik. Ya. Kalau ngabubudel Ngabuburit makan perkedel. bareng Abdel. Oh, bareng Abdel. Ya. Abdel. Jadi Kan ngabuburit. bareng Abdel dan Abdul. Oke. Jadi ada ngabubudur, ada itulah. Apa kabar, Dur? Baik, Cing. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Luar biasa. Gue sering nonton ini loh, Sirah Nabawiyah di IG story hampir 1 jam sebelum ya. Ngabuburit bareng Abdur. Satu-satunya acara orang di channel orang. Acara lu di channel gue. Ya baru terjadi Oh nggak? iya, makanya. Baru terjadi kan? Makanya saya tuh mikir namanya itu harus ngabubudel gitu. Enggak dong, ngabubudel nggak apa-apa. Satu-satunya acara orang di channel orang. Ngabuburit bareng Abdel. Bintang tamunya Abdur. Gitu harusnya. Harusnya lo bikin acara ngabubudur di channel YouTube orang lain. Jadi ganti-ganti, habis ini di channel YouTube siapa lo gitu. Saya bawa nama ini ngabubudur. Apa kabar, Dur? Baik, Cing. Cing Abdel sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa Sedang. gimana puasa? Alhamdulillah lancar. Lancar. Ya. Lancar batalnya. Wah, Iya kan maghrib. Batal. oh maghrib ya. Kirain lo mau ngurang-ngurangi ibadah lo sendiri gitu lo. Enggak. Kalau lo nggak yakin sama ibadah lo, siapa lagi yang mau yakin? Iya benar sih. Benar gak sih ya? Benar. Ya yakinlah ibadah kita diterima gitu. Iya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka Iya, hambanya. prasangka baik aja sama Allah Iya. pokoknya. Apa-apa. Luar biasa. Ngomong soal Allah susah saya. Iya, susah, iya. Tapi lo melakukan sebuah terobosan luar bioskop ini menurut gue. Wah, luar biasa. Iya kan, nggak di bioskop, di IG ini, jadi Iya, luar bioskop. betul, Iya. tidak di bioskop. Iya, luar bioskop di IG story. Luar bioskop. Sirah Nabawi. Keluar jam 11 malam lewat pintu belakang. Iya. Tangga-tangga udah nggak pakai eskalator. Ya. Sirah Nabawiyah 30 tokoh. 30 toko jahiliyah Tokoh ke-15 tidak membuat Anda tercengang atau tersedak, terguncang. terguncang. Iya. Tersedak. Lo kenapa bisa melakukan itu? Hah? Melakukan hal tersebut walaupun di IG-nya udah diterangkan sedikit lah. Kenapa lo ini? Coba diterangkan lagi. Oh, karena sebenarnya waktu idenya muncul waktu saya baca-baca si Sirah Nabawiyah itu. Iya. eh, Jadi Sirah Nabawiyah itu apa sih sebenarnya? Sirah Nabawiyah itu biografinya Nabi Muhammad. Biografi ya. Sirah. Ya, Sirah itu jalan kayaknya ya. Sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jadi sirah itu jalan. Jalan. Jalan Nabawiyah tuh Nabawi itu kayaknya kenabian kayaknya. Iya, masalah-masalah kenabian, Nabawiyah. Nabawiyah. Kalau di Aisyah Soalnya nubuah kayak Nurbuat. nubuah. Jadi kitanya Nurbuat bukan? Oh, enggak tahu nubuat apa ya? Nurbuat itu cahaya, nur buat itu Untuk untuk cahaya untuk. Nubuah itu apa ya? Sebuah nubuah. Kalau nubuah tuh masa rasul. Jadi kayak misalkan di sirah tuh ada 1 tahun nubuah atau tahun kedua nubuah, itu artinya tahun kedua sejak Dapat diutus petunjuk. Iya, Nabi dan Rasul sejak. Sejak menjadi Rasul 40 Iya. tahun. Apa 25? Iya kan 40 tahun pertama kali wahyu diturunkan. Nabi itu udah dapat wahyu belum? Iya kan umur 40 tahun. Bukan 25 jadi Nabi dia. 40 jadi Rasul. Enggak, 25 ini dong nikah. Kawin sama nikah sama Hadijah ya. Iya. 40 langsung dari Nabi dan Rasul tuh sepaket atau gimana sih kalau yang lo baca itu? Nabi itu ada jenjangannya, nggak jadi Nabi dulu, terus baru jadi diangkat jadi Rasul atau gitu? Menurut saya awalnya mungkin Nabi. Karena awalnya kan Iqra doang. Bukan doang sih, tapi surat Al-Alaq itu kan belum menyuruh untuk dakwah. Di beberapa setelahnya surat Al-Mudatsir atau Al-Muzammil yang hai orang yang berselimut, bangunlah dan serukan. Nah, itu. Hai orang berselimut itu Rasul ya. Nah, itu baru jadi Rasul mungkin. Oke. Karena sudah disuruh dakwah. Kalau awal kan belum disuruh dakwah. Iya. Jadi awal Nabi. Begitu udah disuruh Nah. dakwah, karena kalau Nabi itu wahyu ya buat diri sendiri aja gitu. Iya, betul. Kan Oh. kata Cing Abdel, Ya kalau Rasul dia harus menyebarkan. menyebarkan Iya. yang
Ya nggak tahu juga sih ya. Ya, begitulah. Begitulah Pokoknya di kira-kira. buku agama SD itu begitu. Kalau Ya. nabi itu wahyunya untuk diri sendiri, kalau rasul wahyunya untuk diri sendiri dan lingkungan dan orang lain. Dan lingkungan dan orang lain. Betul. Ya. Nah itu terus sampai mana tuh tadi Baju ngomong? Messi-nya aneh bener itu, font-fontnya baju Messi-nya. Fontnya kayak apaan sih? Mana ininya kecil banget lagi angkanya. Iya, makanya. 10 itu kayak angka yang di sini. Iya, cetakan. tapi jadi nomor punggung. Iya, cetakan yang di celana itu harusnya. Nggak niat banget bikin bajunya. Wah, masa kita lagi puasa Sorry. Messi sih ah. Sorry, ini gara-gara ada orang lewat ya. Iya. Oke. Baik. Terus gimana tuh? Udah 30 Toko Jahiliyah. Toko Jahiliyah. Terus apa tadi? Kenapa lu bikin itu? Oh ya, karena ketika saya baca Sirah Nabawiyah tuh, saya menemukan kok ternyata tuh banyak tokoh-tokoh, tidak hanya jahiliyah, tidak hanya yang musuh, tidak hanya yang musyrikin, tapi banyak juga tokoh-tokoh muslim atau sahabat tuh yang saya nggak pernah tahu namanya gitu. Oh ternyata ada ini gitu. Jadi awalnya tuh kayak mikir, seru juga ya kalau ngebahas ini ya, sahabat-sahabat yang nggak terkenal, tapi ada di Sirah. Ya, kalau Rasul itu pengikutnya disebut sahabat ya. Sahabat pada saat itu yang ketemu sama yang Rasul. ketemu disebutnya sahabat. Yang hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Itu sahabat. Maka dibilang di zaman para sahabat. Iya. Ya. Karena ada yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi. Nah, ini enggak sahabat. Bukan sahabat. Di tempat lain juga hidupnya. Iya, tapi Islam. Dia Islam, tapi dia nggak pernah ketemu Nabi. Misalkan kayak Raja Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketemu emang. Salman Al-Farisi itu kan yang perang Kandak yang dia kasih usul ke Nabi untuk gali parit. Siapa itu yang dari luar Jazirah Arab juga datang ke sini tuh? Udah ya, ntar kita lihat lagi. Pokoknya kalau yang saya tahu tuh kayak Raja Najasyi tuh, yang masuk ke Islam sampai akhirnya dia mati. Dia di sana doang kan dia. Yeah. Raja Ethiopia lah pokoknya. Yang sekarang Ethiopia tuh. Nah itu dia sampai dia mati dia nggak pernah ketemu Nabi tuh. Bahkan dia mati waktu Nabi masih hidup kalau nggak salah. Nah itu dia nggak pernah ketemu kan, Nabi nggak pernah ke Ethiopia, dia nggak pernah ke sini. Makanya dia nggak bisa dibilang sahabat, tapi dia masuk Islam gara-gara surat yang dikirim sama Nabi gitu. Nah ada itu yang dia jalan juga dari mana sampai Madinahnya, Nabi udah meninggal memang, tapi ditinggalkan pesan juga bahwa akan ada orang yang datang ini gitu. Oh nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Soalnya di Sirah ini sampai Nabi meninggal doang. Oh. Setelah itu, maksudnya Khalifah Umar nggak tahu. Sampai Nabi meninggal, sampai jauh sebelum Nabi ada juga diceritain di Sirah. Hanya latar belakang, jadi latar belakang kondisi masyarakat Arab pada saat itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi hanya gambaran kondisi masyarakat Arab di saat itu. Ya. Lebih tercerahkan harusnya ya. Apanya? Elonya. Iya sih, orang bacanya di bawah lampu Philips. Itu terterangkan loh. Iya, terang terus. Iya. Bagus umpan juga. Umpan aja. Siapa tahu yang masuk Osram. Wow, Osram udah nggak berani. Kenapa? Karena Osram. Osram. Jauh dong di Maluku. Pulau Seram. Sorry, Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Namanya lagi puasa ya. Pulaunya almarhum Glenn Fredly itu. Pulau Seram. Iya. Setahu saya Glenn Fredly asalnya dari Pulau Seram. Baik. Ngomongin Glenn Fredly, gue jadi ingat Patrick Effendi. Nah, iya. Ya. Karena ternyata dulu pernah menjadi manajernya Glenn Fredly. Oke. Nah, Dur, banyak yang pengen gue tanyakan juga mengenai keterlibatan lo pertama kali di stand up. Setelah Ari Kriting tuh kemarin, setelah gue lihat-lihat baru menanya Ari Kriting kenapa jadi akhirnya ngomongin Juventus. Padahal gue nanya awalnya kenapa lo? Anda baru sadar kalau Anda melenceng sendiri ya? Iya, baru-baru ini. Kok gue jadi ngomongin Juventus di sini? Padahal gue pengen nanya. Awal-awalnya kenapa gitu? Untung nggak ngomongin masalah Ari Kriting yang
nggak disetujuin mertua ya. Lewat begitu aja ya. Bisa panjang itu bisa ya. Panjang orang kita juga nggak tahu bulan puasa nih. Iya. Jangan ngomongin yang kita nggak tahu. Oke, tadi terputus tuh kalau nggak menyadari ada telepon. Ada telepon dari telepon masuk. Istri tercinta. Ya. Istrinya Cing Abdel. Okay. Siapa lagi kalau bukan Mama Dede. Bukan dong. Mama Dede bukan istri gue kali. Bukan. Bersama Mama dan Dede. Gitu. Mama dan Dede, maksudnya Mama dan anak-anak. Iya. Oke. Baik. Kita lanjutin lagi. Udah lupa tuh omongannya sampai mana dah. Udah balik ke stand up aja dah. Oh iya, sama-sama stand up ya. Lah, lo masuk Suci. Komunitas Malang. Iya, stand up Indo Malang. Oke, gimana tuh? Awalnya ketemu Ari ya Juventus. Oh, lo anak penyuka Juventus. Iya, betul. Balik lagi ngomong Juventus dah. Dari situ kan, yang Cing Abdel akhirnya ngomong Juventusnya. Nah, dari situ kemudian diajaklah Ari Keriting. Dur, sini ayo stand up, open mic. Dia bukan bilang stand up. Ayo sini open mic gitu. Saya bilang open mic apa? Tahun berapa itu? 2012. Akhir mungkin. Ya. Pokoknya Suci Kompas TV season 2 itu sudah sudah 4 besar apa 5 besar gitu lah. Oke. Jadi tidak dari awal saya nonton. Nah, sudah segitu. Makanya lo tapi udah nonton stand up. Tapi lo nggak tahu open mic itu apa? Sudah nonton. Iya, tapi saya tidak tahu open mic itu apa. Saya juga tidak tahu kalau orang ngelawak sendirian itu, ternyata namanya stand up komedi. Kan lu udah lihat Suci. Iya, cuman lucu ya, lucu. Cuman saya nggak tahu kalau ini nih stand up, stand up nih apa ya? Orang ngobrol-ngobrol, curhat-curhat terus ini. Pokoknya saya tuh nonton cuman kayak, lucu. Cuman nggak tahu kalau ini nih stand up dan segala macam. Jadi lo begitu nonton pertama kali stand up kan orang macam-macam nih. Ada yang nonton stand up, apaan sih lo? Kagak lucu amat ngomong apa. Nah, kalau lo bagian yang lucunya, saya nonton pertama kali stand up langsung lucu. Siapa yang pertama kali lo tonton? Saya nonton Metro Akhir Tahun. Ada gue tuh. Iya. Berarti gue lucu. Yang googling di Yahoo. Ya, googling di Yahoo. Nah. Googling di Yahoo, sama? Kemudian Mongol Kidal. Homo Kidal. Homo Kidal itu. Iya, kemudian Mongol juga ada di situ tuh. Ada Mongol juga ada. Pokoknya Metro Akhir Tahun itu yang pertama saya nonton dan lucu. Saya ngerasa itu lucu lah. Ya paling nggak di situ ada gue. Berarti lo ngelihat gue dong waktu itu. Iya. Di Metro TV. Iya kan saya tahu itu googling di Yahoo itu. Oh iya benar. Materinya. Itu akhirnya dari situ kemudian itu pun tidak di TV saya nontonnya. Temen ngasih video di flash disk. Dur ini ada stand up komedi. Temen di kelas. Oke. Terus saya nonton. Tapi kan gue nggak stand up banget, Dur. Maksud gue saya nggak tahu. Orang saya nggak tahu stand up itu kayak apa. Nah, yang stand up beneran. Hah? Yang maksudnya? Gimana jelasinnya ya? Yang saya nonton stand up beneran. Iya, siapa yang komika beneran yang saat itu memang. Kalau gue kan memang pelawak gitu. Lo juga mengenal gue sebelum nonton di situ kan? Iya. Nah, jadi udah ada bayangan lo ini komedian nih. Tapi saya tidak pernah menonton seorang Abdel ngomong sendiri dan orang ketawa. Hah? Iya juga ya. Jadi beda gitu saya. Enggak, beda Dur kalau menurut gue. Karena lo udah ada bayangan lo Abdel dia pelawak dan kebetulan lo nonton Abdel Temon nggak? Nonton. Ketawa nggak? Ketawa. Nah itu banyak mempengaruhi sehingga lo bisa, wah nih Abdel lucu gitu. Ini ujuk-ujuk ada orang stand up komik yang lo nggak kenal dan lo anggap wah iya nih lucu. Nah gitu itu siapa? Ada nggak? Abis dari Metro Akhir Tahun nontonlah final Suci 1. Oke. Belum final sih itu. Itu belum final. Baru mau mulai. Bukan baru mulai. Apa? Kayaknya belum final, tapi mungkin 3 atau 4 besar deh. Soalnya materinya Mas Akbar yang Akbar mana nih? Mas Akbar. Akbar mana? Insan Nur Akbar. Orang mana itu? Orang Surabaya. Satu manajemen dengan Anda. Oh, yang LDR. Yang lawak dari rumah itu. Iya. Yang nggak bikin lagi sibuk itu. Oh, gitu. Oh, sibuk. Karena sekarang mau podcast sama calon Tom. Iya. Akbar ini direbutin 2 bapak-bapak tua.
saling merebutkan. Saling merebutkan ya. Nah, nonton Mas Akbar tuh saya ingat pertama kali saya nonton Mas Akbar di Kompas itu materinya yang Ayu Ting Ting itu lagunya di mana itu kalau di bahasa Inggris kan jadinya wherever itu materinya, saya ketawa. Akbar pelawak. Nah, Mas Akbar saya udah tahu dari Becak. Nah itu, bukan itu yang gue tanya berarti. Tapi kan habis itu kan ada Riannya. Maksudnya Nah itu yang gue tanya, siapa orang pertama yang benar-benar komika yang membuat lo tuh tertarik sama stand up? Oh ternyata emang, karena gue banyak teman gue yang bilang awal-awal nih ya ngeliat stand up, apaan sih deh ini, lucunya di mana sih gitu. Dari orang yang dia nggak kenal. Ya Radit lah berarti. Nah, videonya Radit yang hordeng. Andika Kangen. Andika Kangen Band hordeng. Ya itu. Itu. Berarti videonya Radit itu saya tonton setelah saya lihat Mas Akbar yang wherever kayaknya. Ini pokoknya yang saya ingat aja ya, maksudnya yang materinya yang ya, saya kalau ingat. lo nggak inget ya mana lo bisa ngomong. Ya, maksudnya mungkin gitu. saya nonton Orang Rian duluan, tapi saya nggak ingat materinya dia yang mana pada waktu itu. Jadi yang saya ingat adalah materinya googling Yahoo, kemudian materi wherever sama Andika Kangen Band. Itu. Jadi kalau mau yang stand up beneran berarti Radit. Oh berarti lo nganggap gua sama Akbar bukan stand up beneran. Katanya tadi sudah diketahui sebagai pelawak. Jadi kita mencari yang stand up lain. Karena bukan komunitas. Mas Akbar komunitas stand up Indo Komunitas Surabaya. apa nih, komunitas lawan arah dia? Ada one way diterobos. Diterobos komunitas lawan arah. Iya. Oke, lo jadi masuk ke Malang. Masuklah ke stand up Indo Malang. Mulai berubah tuh hidup lo tuh. Udah mulai ada. Enggak, masih sama aja hidup. Itu ada yang berisik. Hidup masih sama aja. Ada anak kecil putar videonya kegedean lagi. Don't be noise, quiet. Kita mengganggu masa kecil anak. Iya, itu kasihan. apa gimana? Kasihan dia lagi nonton apa? Tapi dia kalau kekencangan juga mengganggu kita. Dia mau show, dia mau ngasih tahu. Jadi yang mana menurut lo, kita harus menyudahi ini nunggu dia bermain atau ya enak tuh ngomong. Janganlah cing puasa nih. puasa sih? Oke. Malang. Malang. Ah. Itu udah berapa menit? Udah 7 tambah tadi 7 tambah 9 18. Iya, kan kita perlu 54 menit dari jam 5 sampai Bukannya 20. ngabuburit 20. bareng ngabuburit. Di atas 10 menit aja udah enak, udah bisa ada iklan-iklan masuk. Enggak, ini bukan masalah iklan, jauh dari masalah itu. Ini masalah ngabuburit yang harus. Karena omongan ini lebih penting dari Betul. sekedar jeda-jeda iklan. Betul sekali. Enggak, itu nggak masuk di sana. Karena kan pakai mic, pakai extra mic. Oke, siap. Walaupun masuk juga enggak. Nah. Dan ini masuk nih, lo ke ini. Apa? Ke Stand up Indo Malang. komunitas stand Benar, up. Cing. Sesuatu yang baru dalam hidup lo nggak? Orang-orangnya, Oh iya. gaya hidupnya, pandangan-pandangan hidup lo berubah nggak akhirnya? Orang-orang barunya iya, tapi kalau pandangan hidup, gaya hidup sama-sama aja. Soalnya orang-orangnya itu ya mahasiswa, ya kalaupun ada yang kerja tapi berjeda umurnya tidak terlalu jauh dengan saya gitu. Jadi masih sepantaran aja gitu. Ada yang di bawah saya umur ya, dari segi umur. Ada yang di atas saya, tapi rata-rata kebanyakan malah yang mendominasi adalah mahasiswa. Sehingga gaya hidup dan ininya sama-sama aja gitu. Miskin ya sama-sama miskin semua. Begitu. Miskin di sana kan bukan berarti miskin sebagai orang miskin. Miskinnya di sana aja karena di perantauan. Atau memang Ya. orang miskin. Kurang tahu sih ya. Nah, lo mainnya sama siapa? Sama orang Malang ya apa sama kan mahasiswa dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Sehingga kalau kaya pun nggak bakal ketahuan. Nah, cuman kaya. saya nggak tahu mereka tuh aslinya kaya apa miskin. Tapi di situ hidupnya sama-sama susah. Ya. Kos-kosan apa, makan ya Iya. lauknya cuman berani ngambil satu gitu-gitu. Iya. Tetap bergantung kepada kiriman orang tua. Iya. Ya. Oke, ya. Masuk deh tuh di stand up Indo Malang. Malang. Yang terjadi banyak teman baru. Betul. Tapi
cara pandang pada hidup masih sama yang lu sebelum masuk. sebelum masuk. Sekarang ada perbedaan nggak? Cara lu memandang hidup sama lu waktu begajulan pasti begajulan nggak mungkin nggak? Kayaknya berubah sih. Oke. Nggak dulu begajulan nggak? Begajulan tuh kayak gimana? Apa? Ngamplek. Bukan ngamplek kan, bandel. lebih ke sebuah Begajulan tuh kayak gini-gini juga. bukan dong. Kalau ngamplek itu kan seperti nggak kuat, fondasi nggak kuat menahan. Nah itu ngamplek. Kalau begajulan kayak Begajulan gitu. gelantungan. Iya, kesannya kayak gitu. Wow gitu. Oke. Rebel gitu. Oh, Ya kenceng banget lama-lama. Kayak sosokan kita mau kasih kesempatan anak berkembang, tapi kok tapi enggak. terganggu. Kecilin. Gue nggak mau deh. Kamu jangan sih. Tapi nggak ditonton sama dia. Aduh, kenapa sih? Ya sama dia nggak ditonton, coba kasih lihat. Jadi cuma mau mengganggu doang, emang nggak ditonton. Untung anak gua masih 1,5 tahun. Iya, tuh. Sama dia nggak ditonton tuh. Watch will be just amazing. You'll Jadi see. supaya dia ini masuk. Oke. Begajulan nggak dulu? Begajulan tuh maksudnya Ya untuk hal-hal yang Nakal. yang melanggar norma-norma umum lah. oh tidak. Oh enggak loh. Melanggar norma-norma umum? Iya. Enggak. Tidak. Gue jalan hidup sesuai norma-norma yang berlaku. Sesuai norma-norma yang berlaku. Oke. Ya paling lompat pagar kosan. Karena ngapain lo harus lompat pagar kosan? Lo kan tinggal di situ. Kosan saya itu pagarnya itu kunci pagarnya itu Oh, nggak dikunci. nggak dikasih sama anak kosan, sehingga anak kosan itu pulang malamnya tertib. Paling malam jam berapa? Kadang itu Udah ada makan. Lewat. Apa sih? bakso ya. Gimana tuh mengurangi nilai puasa gak tuh? Ngelihat gitu. Kan cuma nanya bakso. Enggak, gue terbit liur lo juga nelan lu. Iya liur lo. Saya kan memang berbicara jadi air liur ada. Ya Allah. Si bocah. Astagfirullah, kenapa sih? Tuh dia ini duduk di situ. Tuh. Oke, tadi sampai mana sih, Dur? Sampai apa ya? Masuk ke lompat pagar ya? Jadi Oke. saya kadang kalau pulang malam, apalagi nonton bola ya, Hmm. itu pagar udah ditutup apa ya, saya lompat. Buset deh lo udah mahasiswa, maksudnya kayaknya kalau mahasiswa bebas gitu ya. Udah dulu di luar kota tanpa pengawasan orang tua, tanpa ini lo masih aja ada yang lo langgar ya. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, lompat pagar itu. Iya, maksud gue tuh lo udah jauh dari segala macam tapi kok masih ada hal yang mengekang lo gitu sampai lo milih tempat yang malamnya aja dikunci. Kalau gue ya misalnya gue keluar kota nih, gue pasti nggak milih tempat yang dikekang seperti lo ini gitu. Oh, Kan kita udah jauh dari orang Benar, tua, benar, udah ini benar. sendiri, udah nanggung gitu. Kenapa lo pilih itu? masalahnya itu murah. Gue pilih itu juga berarti. Yang kosan saya itu 900.000 1 tahun. Berarti sebulan tuh 72.000. cuma 30 hari. Kosan saya itu 900.000. Iya. 72.000 ya berarti. 70.000 kalau nggak salah. Tahu lah. Jadi bagi 12 aja itu. Iya. 70, 80 lah. 80 ya 96. 80.000 1 tahun. 70, 84. Pokoknya kosan saya 2006 itu kosan saya 900.000 1 tahun. Murah banget. Apaan isinya? Nggak ada. Kasur lo yang bawa. Beli. Enggak. Kasur, lemari, meja, kursi. Lengkap. Kasur, lemari. Kemudian meja belajar 1, kursi. Udah. Listrik. Listrik ya pasti ada dong. Enggak, maksud gua lo bayar nggak listrik? Iya. Setiap bulan bayar lagi listrik air. Berapa? Ya, listrik air 50.000 lah, 2 itulah. Berarti sebulan 150 ribuan lah ya. Iya. 150 ribuan untuk kos dan listrik. Tetap murah lah tahun 2006. 6. Malam lagi. Nah, bukannya Jogja kalau mau murah, malah kok murah malah ya. Malah murah. Emang segitu rata-rata
Apa itu yang paling murah atau memang ada ya ada yang 200? Waktu ada saya yang cari itu yang paling murah. Ada lagi sih yang 300, ada yang 500.000 sebulan. Oh, ada juga. Wah, itu udah kayak istana itu yang apa orang belum ada wifi dia udah ada wifi duluan lah pokoknya. Mana bisa belum ada wifi terus dia ada wifi Ya. duluan. Ya harus ditemukan dulu wifi-nya dong. Yang ngekos di situ penemu wifi gimana dong Siti? Masa nggak boleh penemu wifi ngekos di situ? Iya boleh, tapi lo ini lo manipulasi sejarah lo. Demi sebuah komedi. Kenapa Demi sebuah kemana komedi. manipulasi sejarah? Orang kita nggak tahu sejarahnya. 4G. Wifi itu apa dia? Wifi itu ya 4G segala macam ya. Telkomnet instan lah mungkin ya. Nah, 0909894 kali Telkomnet instan. Nah, itu lo masih itu. Wifi belum ada berarti. Enggak. Saya SMA itu Telkomnet instan. Kalau saya kuliah, Itu mainnya lo ngapain? Nah, lo tahu saya kuliah itu 2006 masih pakai 3310. Iya, belum ada internet itu berarti. 3310 apa? Nokia Nokia 3310. 3310. Lo tapi punya handphone, Iya, lo Bos. kos 150 ribuan terus lo handphone. Karena Iya, handphonenya 75 ribu ya? Handphone 3310 ini cing. 3310? 3310 yang Kira. tidak kecil-kecil juga sih, yang lempar Nokia satu- 5510? 510 Nokia nggak tahu saya. 5110 tuh Nokia yang gede juga. 3310, 3315 tahu kan? Oh iya tahu gue, tahu. Alah. Yang bisa dibikin Pencet, iya semua Nokia pencet. kan. Dibikin poliponik, nadanya kita ngarang sendiri. Iya bisa, Lo bikin nggak itu? tapi dia belum poliponik. 3310 Bunyinya belum udah dong. poliponik dong. Udah dong. Polyphonic itu 8 bit. Kulit. Yang lo bisa A, B, C jadi dan gitu. C, D, Iya, E. itu artinya poliponik. Ada mono, nggak tahu juga. monomonik ya? Monoponik masih 3310 Iya, tuh, belum poliponik. Mana layar yang iklannya dong, Pak? Nokia kan. Monoponik itu yang poliponik yang udah Yang Poliponik suaranya itu lebih- setahu saya yang udah bernada. layarnya udah Poli warna. itu poli itu banyak artinya. Banyak. Ponik itu suara. Jadi udah ada banyak suaranya dah. Nah, itu yang poliponik. 3310 banyak suara sih. Hah? Bisa, 33. bisa ganti-ganti suara. Nah, ini udah poliponik Ya, poliponik. berarti. Itu poliponik. Oh, sorry. Ya, Maaf. ya. Kalau Polygon Gon itu artinya banyak pergi. Karena dia kan poligon itu sepeda kan. Jadi banyak berpergian. Oh iya bener, cerdas banget. Emang respect saya. Wah, lu Respect. nyinyir lo ngomong respect gitu lo. Enggak serius, respect. Emang pelawak kawakan. Luar biasa. Saya ngasal loh tadi padahal. Gue juga jawabnya ngasal. Polygon ya. Poligon. Oke, tadi Oke. sampai mana tuh? Telkomnet Insa bukan. Kalau harga kos-kosan, jadi Harga ada kos-kosan. 500.000. Sebenarnya kos-kosan juga enggak tuh. Hah? Bukan itu topik pembicaraan kita itu. Itu adalah Seperti Side-nya. kayak Juventus tadi. ini Apa omongan ini. ya? Kita ngomong apa ya tadi? Kalau ya? orang ngomongin lo tentang sejarah lo di stand up, jadi Oh kenapa? iya. Kenapa? Oh, karena gue nanya gini, lo udah jauh dari tempat orang tua lo. Ya, kenapa Gitu. masih cari yang mengekang? Kenapa tadi ngomong Sebelum mengekang? itu lagi, Apa? nanya pernah begajulan nggak? Begitu Nah, enggak. Terus begitu lo jawab pernah ngelompat pagar, terus lari sampai harga kos-kosan nih. Iya, kenapa Ya. lompat pagar aja lo anggap itu begajulan gitu kan. Ternyata memang kos lo ada jam malamnya, jam berapa? Ya, ada jam malam. Jam 11 atau 10, 11 kayaknya. kalau nggak ingat sih. 11 kayaknya. Jam 11 ya. Jadi sering- Kadang enggak itu tuh tidak ada tentunya. Kadang jam 10 dia kunci, kadang jam 11 baru dia kunci. habis lo nonton bola, Iya, nonton Liga Italia mah mana ada jam 10 jam 11 kan. ada ya jam? Ya, setengah 1. Ya, ada juga sih yang pertandingan jam 7 malam. Tapi Oke. itu jarang banget gitu. Oke. Oke. Terus Balik dong. Ke? Gajulan tadi udah ke stand up. stand up. Iya. Nah, dia masuk dah tuh ke komunitas stand up. Heeh. Apa sih kegiatannya tuh soal stand up? Sharing komik, ada sharing Wow. komik. Saring sebelum sharing. Ya, Saring sebelum sharing. Nadir S. Ya, Nadirs. Nadirs. Ya. Nah, Nadir Hussein.
Prof. Lo follow dia. Prof. Ya lo follow dia, Prof dia. Sering saut-saut tanah makang. Maman 1965. Di Maman. Di mana? Oh, di dong? mana? Oke. Dia terus Pak. Sharing komik, Iya. open mic di komunitas itu, sharing komik, open mic. Kemudian Udah. iya udah itu sharing komik, open mic apa lagi? Ari Kriting lucu nggak waktu itu? Lucu. Dia terkenal lucu. Wah, saya masuk stand up Malang itu dia sudah namanya sudah lumayan terkenal di Di stand up Malang? Malang. Iya, di Malang sudah lumayan, sudah punya. Dia tuh sudah punya followers Twitter 762. Ribu. Enggak, 762. Di Malang banyak tuh. Banyak dong orang itu Twitter masih awal-awal dia udah 762 followersnya. Saya bikin Twitter followers baru 23. Dengan 762 ya jelas udah terkenal gitu. Iya. Dan lucu memang dia. Salah satu stand up komedian Iya, yang lucu. menurut lo lucu. Lucu di Malang waktu Gue juga menurut gue Ari lucu. Iya, lucu. Tanpa harus melucu. Oh iya. Ya nggak? Menurut lo Ari? Iya. Ari itu lucu tanpa harus seperti tanpa beban gitu. Dia ngomong sok-sokan aja menurut gue udah ketawa sama dia. Dia Rahmat tuh. Kalau dia udah mulai ngomong sok-sokan tuh, gue ketawa tuh. Kenapa ya? Atau kedaha sih. Saya juga iya benar juga sih. Ari Kriting tuh bahkan tidak perlu melucu untuk melucu. Ya untuk lucu. Iya, benar. Iya. Kayak dia sama Indah aja saya lucu gitu. Iya kan? Lucu kan? Lucu itu lucu. Iya, lucu kan? Iya. Siapa nih? Kan aja siapa nih? Iya, tapi tanya udah bukan pasti ke cowok itu. Allahu Akbar, lu dan bini lo nonton dah. Astagfirullahaladzim. Enggak, Ari itu menurut gue ya bukan masalah yang itunya. Kalau yang itu udah pasti lucu. Ini masalah dia sebagai komedian, stand up komedian. Kan gue sering bareng di Suca tuh sama dia. Ya. Gue seneng banget kalau dia itu udah belaga ngomong kayak yang iye gitu. Kayak gimana tuh maksudnya? Hah? Kayak gimana? Iya itu gimana? Jadi misalnya ada yang Ngomong pergerakan. iyalah ngomongnya tuh ngomong gimana ya? So iyalah gitu misalnya. Susah kayak dia tuh yang bisa menilai penampilan komika gitu. Sok dilihat dari sesuatu yang dalam gitu. Gimana sih ya? Oh iya, Ari Kriting tuh yang filsuf. Iya, itu dia. Memang. Jadi sok dia ada nih komika tampil. Tuh sama dia tuh nggak dinilai punchline itu kagak dinilai. Yang dinilai adalah nilai filosofi dari punchline-nya itu. Benar. Ari Kriting begitu, memang menurut begitu. Dia lucu. Makanya gue senang kalau di Twitter tuh saut-sautan sama dia tuh gue ketawa ngikik terus. Dan tidak hanya di sisi itu, Cing. Di setiap Ada kamu, mengapa daratku ku mengalir. Iya, itu gak usah nyanyi dah ya. Iya. Gue sekali daripada gue emosi, gue ikutin. Nah, Ari Kriting itu di setiap, maksudnya hampir setiap kali saya kalau bersinggungan dia di apa ya? Aduh, sebentar ya, tunggu informasi kirim ke otak dulu ya Allah. Tunggu. Sel saya masih jalan tuh bentar. Nah, Udah. Hampir bersinggungan di setiap pembahasan yang lain, tidak hanya di stand up. Itu begitu. Misal main werewolf aja. Filsuf. Gue nggak tahu sih. Padahal itu permainan, itu tuh game, permainan. Tapi dia dalam rangka melucu. Hah? Menurut gue dia berfilsuf itu, dia itu dalam rangka melucu. Menurut gue ya. Enggak. Enggak bener-beneran dia sok-sokan Enggak, dia enggak melucu. Mau menilai itu secara Dia nggak melucu, cuman kadang pikirannya lucu. kadang satir atau ininya itu lucu gitu. Tapi dia tidak melucu menurut saya. Dia tidak melucu, dia tuh sedang menjelaskan bener-bener ini
filsuf banget gitu gini-gini. Terus kita tuh memperhatikan. Nah kadang-kadang itu ketika kita perhatiin itu, kita nggak sadar itu tuh lucu. Gimana ya? Kalau kita nggak sadar itu lucu, ya nggak lucu dong. Orang kita nggak sadar, Kita nggak sadar kalau dia lagi melucu. bukan dia nggak melucu, cuman nantilah teman-teman kalau kalian ketemu Ari Kriting, ajak-ajak ngobrol panjang gitulah ya. Nanti kalian akan merasakan apa yang maksudnya yang itu. Saya. Kalau dilihat dari ini, lo cukup akrab gak sih sama Ari Kriting? Akrab, Banget. alhamdulillah. Ada beberapa. Kalau lo udah berani Ah, bercandain akrab. masalah indah sih, gue jadi yakin lo akrab. Akrab tapi tidak banget. Tapi lo berani bercandain masalah indah. Sebuah hal yang tidak kayak nggak patut. Ya berani karena Akrab. Ari Kriting udah berdamai dengan itu. Oke. Kalau awal-awal ya kita masih di WIT dulu kan, Wait itu yang diganti Bisae yang tidak lucu itu. Modal cuman 2 diksi ngegantiin WIT yang modal pemikiran Regional ya? matang. Regional. Iya, cuman Bisae tempe bacem, Bisae tutup toples gitu-gitu doang. Jadi program di TV emang gila emang. Gara-gara Bisae itu kan net bangkrut. Nggak ya. enggak lah. Oke, tadi apa tuh lagi ngomongin WIT? Berdamai. Berdamai ya? Di WIT, Belum kalau di berdamai. WIT kan masih sembunyi-sembunyi, Ya. jadi belum berdamai. Jadi kita juga nggak berani bercandain itu. Oh. Tapi kalau sekarang kan di Instagram pun Instagram sudah berani ada, iya, ini iya, sudah iya. berdamai ya udah. Ya udah, iya, Jadi iya. bercanda gitu. Nah ini kalau kita ngomongin orang nggak sih? Bukan keburukan ya, nggak diomongin ya? Enggak. Nggak ngomongin keburukan ya, justru. Oh, ntar juga Ari Kriting nonton. Iya kan bukan masalah tonton dia nonton. Kita nih kegiatan kitanya ini. Kegiatannya kitanya ini. Mohon maaf. Apakah gibah atau enggak? Insya Allah enggak, karena tidak. baik-baik ya. Baik, insya Allah tidak. Baik-baik kan kita ngomongin Ari Kriting, lucunya. Iya. Gue tidak terlalu sering berinteraksi. Interaksi itu pada saat Suca tuh yang sering. Dan gue senang bermain sama dia gitu. Gue menikmati permainannya dia. Iya, saya juga seneng. Saya kayak main werewolf tuh semangat saya kalau ada Ari Kriting, ada Aco. Itu tuh enak gitu. Jadi iya pokoknya enak aja kalau ada mereka yang main gitu. Semangat gitu. Lucu ya. Iya, lucu iya. Serius iya. Intrik-intriknya iya gitu. Jadi- Emosian iya. Iya, emosian iya. Jadi Iya. enak gitu. Betul. Permainannya itu dinikmatinya enak. Kelembutannya juga ada itu anak. Iya. Bener nggak sih? Enggak ya? Emang Iya. Ada. ada ya. Nah, Siapa lagi ini? Nah, Bapaknya. lo dari Malang bareng dia nggak ke Jakarta? Oh enggak dong. Abang Ari itu kan suci tiga. Lo manggilnya Bang? Bang. Dalam kehidupan sehari-hari manggil dia Bang? Bang. Kalau lagi emosi aja langsung Ari. keriting. Kriting. Kalau lagi ngomongin politik. Enggak, kalau lagi Lo berseberangan secara politik sama dia? berseberangan, iya betul. Ya berseberangan. Tapi lo bisa bersahabat juga ya, berteman lah gitu. Iya. Lo sedikit dari komika yang berseberangan dengan banyak komika ya? Iya betul. Iya. Bahkan lo menganut dunia datar. Iya. Eh? Saya percaya lagi bumi datar. Bumi Bukan percaya bumi datar, cuman Nggak percaya bumi bundar. saya Ya tidak iyalah. percaya. Saya meragukan bumi itu bulat, Tapi tidak meyakini tapi bumi tidak meyakini juga bumi ini datar. Gimana jadi bentuk bumi? Nah entahlah ya, mungkin bentuknya kerikil kayaknya. Kerikil aja jadi oval atau apa gitu. Nah, lo ikut gak komunitas flat earther? Oh enggak, kalau komunitasnya enggak Nggak ikutan. ikut. Cuman saya nonton aja. Nonton yang 10 penjelasan itu yang di YouTube ya. Gue juga nonton itu. Ya, Yang ini konspirasi perusahaan telekomunikasi gitu. ya. Pokoknya hal yang saya bingung itu jadi di situs NASA itu Iya. ada jarak bulan dan bumi, jarak matahari ke bumi, jarak berapa tahun cahaya gitulah. Emang tahunan? Hah? Tahun cahaya ya ke ini, ke matahari.
Iya. Berapa tahun cahaya gitu lah, tahun cahaya bukan itu bintang ya. Kayaknya nggak sampai tahun-tahun cahaya. Nggak tahu dah, pokoknya udah oke. Bukan itu poinnya. Pokoknya ada di situs NASA itulah saya lihat. Kemudian itu kan NASA yang tulis. Ya. Jarak matahari sama bumi. Set, ditulis sama NASA di situ, set. Nah, tapi kalau saya pakai jarak itu, kemudian kalau mereka orbitnya itu kan bulat-bulat gini, matahari, bumi gini, matahari juga muter entah di mana gitu, pokoknya gini lah ya. Yeah. Dengan gedenya matahari yang ada di NASA itu, diameternya matahari, kemudian jarak bumi ke matahari. Kalau kita pakai angka yang di NASA itu, kita nggak ketemu waktu yang pas untuk gerhana gitu. Jauh banget, ini hanya mikir gimana sih maksudnya? Sederhananya gimana sederhananya? Kan dia muter gini nih, jadi Cing. gerhana lo tiba-tiba ngomong. Kan gini nih kan, muternya kan gini nih. Ada. Kan gini. Ini apa? Matahari dong. Nih? Kan kalau di bumi bulat mempercayai bahwa Matahari pusat tata heliosentris. surya. Heliosentris Ya. Emang tata surya? Pusat tata surya matahari. Oh, tata surya bukan pusat galaksi ya? Pusat tata Nah, surya iya. matahari. Ini udah kalau- matahari nih. Matahari. Ini matahari. Ini bumi. Bumi. Ada bulannya kan? Kalau untuk gerhana memerlukan bulan nggak? Memerlukan dong. Memerlukan. Sehingga dia tertutup oleh bulan kan? Betul. Nah, Di sini berarti. Di sini. ini gue Ini begini. bumi. Gue gini. Ya. Tuh, ini bulan nih. Ya. Sambil lo jalan. Ini kita di sini lagi bikin video nih. Di sini. Iya, iya. Halo, Chandel. Halo di sini. Dan nih, dianggap ini ada yang muter ya. Ya. Nah, ini kan bola gini, set, ya kan. Nah, itu kita bisa hitung pakai keliling lingkaran kan. Ya. Dengan angka yang itu, perhitungan sederhana sebenarnya keliling lingkaran. Si bulannya ini juga dengan keliling lingkaran. Ya. Nah, angka-angka semuanya itu ada di situsnya NASA. Ada semuanya, tinggal kita hitung doang. Pakai kalkulatornya kalkulator saintifik yang biar bisa. Bukan karce. Jangan, tidak kuat ininya. Tapi karce kan selalu untung. Ya. Kata Tinatun itu. Iya. Itu tidak pas. Jadi ketika bulan di sini apa itu tidak pas dengan si jadwal-jadwal gerhananya. Gerhana tetap ada, tapi jadwal yang beda. Iya, jadi kita tuh nggak bisa dapat waktu gerhana kalau kita pakai angka-angka yang di NASA itu. Nah, itu dapat waktu gerhana dari mana selama ini? Siklus Soros, pakai siklus Soros. Yang itu IMF yang menghancurkan ekonomi dunia itu. Wah, itu mah George Soros. Soros apa ini? Siklus Soros ini Yang itu tahu yang lah buat pokoknya. sekarang lagi banyak tuh karena saking nggak ada kerjaan. Kata orang apa tuh? Boros. Bukan, yang roti. Ceres. Ceres. Ceres gitu. Kayak bukan gue sedang ini apa? Bukan memancing sebuah kelucuan, dia menjawabnya apa itu? Boros. Ceres. Maaf sih, saya tuh lemah banget emang. Nggak apa ya namanya? Nggak ada dukungan gitu kalau. Bukan nggak ada dukungan. Saya itu emang lemah plesetan, beneran lemah. Sampai Uus tuh benci gitu kalau main plesetan sama itu benci karena lo pikirin apaan itu? Boros. Karena saya Ceres sehingga nggak bisa cepat. Melupakan ininya apa namanya? Lagian Soros mah lebih dekat ke Boros, ngapain ke Ceres gitu. Emang plesetan harus deket nggak deket? Susah lah. Orang kan harus deket-deket dulu dong. Nih plesetan Uus nih, yang menurut gua nggak deket tapi orang tahu. Gimana? Cobalah MRT apa? Ya coba naik MRT. Mengerti kalau aslinya. Iya, maksudnya itu lagu cobalah mengerti, saya tahu. Iya, itu nggak deket apa mengerti? Cobalah MRT, deket dong. Karena nadanya pertama. Karena lu udah nangkep, akhirnya lu udah Enggak. deket. Begitu lo Pertama nggak nangkep, lu nada. bilang jauh. Yang kedua awalnya M, akhirnya T. Soros sama Ceres, S sama S malah belakangnya. Ada R depannya. Tapi C dan res. Enggak. Kalau yang satu so dan ros. Beda dong. Jauh itu, Bro. Nggak harus deket deh. Jangan kalau memaksakan dong, tolong. Plesetan Sebagai komedian kawakan jangan memaksakan kehendak pada junior dong. Iya. Ya udah, ya tapi lu juga jangan jawabnya.
Apa itu? Boros. Oh, maaf, kali ini Jangan saya itu. lebih semangat. Iya. Kali Maksudnya saya itu lebih nggak ada dukungan buat temennya yang lagi plesetan Ya, gitu. sorry. Hah? Sorry. Kayak Uus tuh sebel tuh, misalnya bilang ini Seres, itu Seres. Terus gue jawabnya, ih masa nggak bisa bedain Seres sama Soros gitu. Jadi orang bercanda dipatahin itu emang agak, ya Allah, gue merasakan Us. Gue sering gituin Us masalahnya. Ih Us nggak bisa bedain gitu. Oh, jadi Us kalau plesetin, Cing Abdel tuh Akan ngelurusin. ngelurusin. Loh, itu kan ini, masa lu nggak bisa bedain sih? Gitu. Ah, gitu. Jadi benci juga sih Us. Nah, gitulah. Pokoknya kunci dari orang main plesetan tuh jangan ditanggepin. Didukung. Jangan ditanggepin. Bukan didukung. Kalau Kalau gue nggak di- selalu mendukung Us karena Kalau nggak ditanggepin langsung bingung ngapain lagi ya. itu bukan kunci ngadepin, itu kunci jahatin. Iya, benar. Jahatin orang ini. Harus- Nah, kalau Uus nih, dia kan sering saking cepetnya plesetan itu dalam satu kalimat itu bisa deg gitu kan. Iya. Ya. Dan kadang plesetannya tuh plesetan dua kali. Iya. Tidak sekali. Iya. Nah, ada beberapa misalnya yang kelewat begitu, tapi gue mengerti nih. Bahwa dia maksudnya gitu. Ntar pas lagi break iklan gue akan samperin. Maksud lo tadi ini kan, ini gitu. Lo baterai. Saking ya lo baterai ya? Iya. Wah udah lo baterai, oke sampai habis Ya, aja. gitu lah. Ya gitulah, Uus gue Iya. penyuka Keren. gitu. Iya. Nah, saya kadang tuh susah dengan Uus karena orang saya yang level 1-nya aja susah ngikutin. Kadang dia itu yang level 2-nya gitu, yang berpikir 2 kali baru oh itu maksudnya. Nah, Iya. apalagi itu tambah susah dong. Udah tuh, Gitu. makin jauh deh udah ngomongin. Ya, apalagi Mau ngomongin lo. Ngomongin lo stand up Malang, ngomongin Ari, Uus Iya, lagi. iya. Untuk kita omongin yang baik-baiknya ya. Iya. Sehingga tidak Tapi gibah. Gilang Dirga jago sih impersonate. Ya Allah, itu lagi satu orang itu. Keren banget. Betisnya gede banget tapi ya. Wah, itu Tapi emang lo betisnya sama kaki onta, gedean betisnya. Emang udah pernah. Pernah dipoto waktu itu di acara itu. Pasti lihat, iya. Emang ada onta di Indosiar? Astagfirullah, kan di foto bisa, dia lagi foto di Mesir kayak dia lagi foto di Arab terus ditayang di Indosiar. Gue ngeliatnya di Indosiar ya di foto itu. Oh, dia lagi foto waktu di Mesir, di Yang ada onta ada pokoknya dah di mana gitu. Taman Safari. Ontanya burung. Tadi mau anak. Iya. Tadi mau anak tapi tiba-tiba muncul. Oh, burung lebih lucu kayaknya. Anak ontanya burung. Masa Aduh, anak susah onta nih burung? ngeles sama Ontanya komedian burung onta. komedian kawakan. Anak onta bukan Malu gua ini. nih. Anak onta itu bukan ular. Anaconda. Masa Cing Abdul nggak bisa bedain anak Itu. Gue gitu terus tuh. Orang udah jelas yang satu melata, yang satu terbang ada sayap. Anak onta mana? Oh iya, sorry. Saya pikir anak burung onta. Udah berapa menit nih? 38. Seluruhnya? Enggak tambah yang tadi tuh berapa tuh? Yang 8 menit. Oh, pas nih udah ini. Oke. Oke, sudahlah. Sudah kita sudahin, nanti kita lanjutin lagi ngabuburit Barang Abdur. di channel orang lain. Satu-satunya acara orang lain di channel orang lain. Lagi ya udah deh. Kita ganti kostum Iya. biar ketahuan. Nggak, Beda. hari lain. Hari lain.